Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait web atau sistem informasi laboratorium berbasis web yang ada pada program studi Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Jadi website ini adalah salah satu website yang dikembangkan dari Ibu Ervino Pitasari SPD MPD sebagai salah satu program kerja atau program aktualisasi dari kegiatan Latsar atau latihan dasar CPNS Kemdikbud Angkatan 4 tahun 2020. Jadi proyek besar yang beliau kerjakan itu adalah perbaikan atau pembuatan sistem tata kelola laboratorium berbasis website. Karena kita tahu bahwa tata kelola di laboratorium PTPFT WNN itu sifatnya dia masih konvensional atau masih dilakukan dengan cara yang biasa. Jadi belum ada peraturan khusus atau sistem yang sifatnya untuk membuat atau mengatur tata kelolanya secara online. Nah, baik, jadi untuk tata cara pengoperasian, yang pertama kita lakukan, kita masuk ke browser, kemudian kita pilih link atau klik link daripada prodi itu sendiri. Jadi satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa pengembangan menu perpustakaan elektronik ini itu dia nyantol di websitenya pertanian atau di web PTP yang sudah lama ada. Makanya salah satu cara kita untuk memaksimalkan kinerja web ini, makanya kita masukkan menu perpustakaan online. Jadi kelebihannya adalah ketika kita ingin mencari buku itu, mencari hardcopy skripsi ataupun praktik industri, kita tidak mesti mencari dengan cara yang lama. Misalnya kita mengobrak-abrik semua isi rak yang ada di situ untuk mencari satu judul yang ingin kita cari. Nah, kalau di sini di website itu kita akan mencoba untuk mensederhanakan proses pencarian buku. Nah, kalau kalian pernah berkunjung ke Gramedia, nah, kurang lebih hampir sama dengan itu. Jadi, sistem pencarian buku itu dilakukan melalui komputer. Jadi, kita hanya mengklik keyword apapun tentang buku itu. Apakah dia nama penulisnya, apakah dia judul bukunya, apakah tahun terbitnya, tahun angkatan, dan apapun yang menyangkut dengan informasi yang mau kita cari. Nah, kemudian satu hal juga yang harus kita ketahui bahwa sistem ini itu kita bisa akses dari manapun, tapi dengan syarat harus ada jaringan internet. Yang kedua, harus ada komputer atau PC, laptop, ataupun smartphone. Nah, baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan coba untuk menjelaskan menu perpustakaan online. Jadi di menu utama di sini, dari beberapa menu utama yang ada di sini, ada 4 menu submenu yang ada di perpustakaan. Yang pertama adalah menu Dena. Jadi di menu Dena ini kita akan dapat melihat Dena Laboratorium Pendidikan Teknologi Pertanian. Jadi dari Dena itu kita akan bisa melihat di mana letak perpustakaan yang ada pada lab PTP. Kemudian video tutorial. Jadi video tutorial ini adalah menu untuk melihat video tentang bagaimana tata cara penggunaan menu perpustakaan online yang ada di website pertanian. Kemudian menu ketiga di sini adalah menu evaluasi. Jadi di menu evaluasi ini adalah menu yang dapat kita gunakan
atau menu yang dapat digunakan oleh mahasiswa atau siapapun pengguna lainnya untuk memberikan masukan tentang bagaimana hal yang harus kita lakukan sebaiknya untuk membuat perpustakaan online ini menjadi lebih baik dan ada unsur inovasinya. Kemudian menu keempat, di menu keempat di sini adalah referensi. Di menu referensi ini terdiri dari 3 submenu lagi. Jadi sebenarnya ini adalah menu pencarian yang sebenarnya. Jadi inilah yang mau saya bahas secara mendalam karena inti utama dari perpustakaan online ini itu ada di sini. Jadi menu pencarian yang pertama bisa kita lihat di sini adalah menu buku, menu praktek industri, dan skripsi. Nah, di skripsi ada lagi submenunya. Jadi dia berdasarkan konsentrasi keahlian. Ada yang terkait dengan agribisnis pengolahan hasil pertanian, sumber daya perairan, keteknikan, ataupun skripsi tentang pendidikan atau penelitian tindakan kelas. Nah, jadi saya akan coba untuk mensimulasikan bagaimana prosedur pengoperasian. Anggaplah saya mau melakukan pencarian hardcopy skripsi pada rak yang ada di perpustakaan. Jadi saya sisa mengklik menu praktek industri. Nah, di menu praktek industri di sini kita akan disajikan terkait data-data dari hardcopy skripsi yang disediakan. Jadi di kolom tabelnya itu ada nama tahun angkatan, ada nama penulisnya, ada judul daripada laporan praktek industri itu sendiri, ada kode buku dan kode rak. Nah, kemudian di sini ada menu pencarian. Kemudian di sini ada menu show entries. Jadi dia akan menampilkan berapa jumlah list atau daftar nama-nama yang akan muncul sesuai dengan kolomnya. Jadi anggaplah kalau saya pilih 10, jadi jumlah nama yang akan muncul ke bawah ini adalah berjumlah 10 orang. Begitupun selanjutnya jika kita memilih 25 dan seterusnya. Anggaplah saya mau melakukan simulasi pencarian judul skripsi tentang rumput laut. Jadi saya bisa menulis rumput laut. Nah, setelah saya mengetik keyword rumput laut, semua judul hardcopy daripada praktek industri mengenai rumput laut itu akan muncul. Jadi di sini di menu ini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 judul laporan praktek industri terkait dengan rumput laut. Berdasarkan dengan angkatannya juga bisa kita lihat nama, judul, kode buku, dan kode rak. Anggaplah saya mau melakukan peminjaman untuk judul laporan ini atas nama Febrianto. Jadi kita bisa lihat Febrianto ini dia adalah angkatan 2012 dengan judul identifikasi keberadaan hama tunggal pada komoditi rumput laut secara mikroskopis di Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Nah, di sini ada kode buku dan kode rak. Nah, di sini hal yang paling pertama harus kita perhatikan adalah perhatikan kode raknya dulu. Jadi kode raknya di sini adalah RL13. Jadi pertama kita harus melihat di mana rak RL13 itu berada. Setelah kita menemukan rak RL13, barulah kita mencari kode buku ini 12.104.
setelah kita mendapatkan buku yang ingin kita pinjam, satu hal yang harus kita ketahui, buku yang ada di perpustakaan pendidikan teknologi pertanian itu aturannya adalah dia hanya bisa untuk dibaca di tempat. Jadi aturannya dia tidak diperbolehkan untuk dipinjam dalam artian untuk dibawa pulang ataupun difotokopi. Jadi dia hanya bisa dibaca di tempat atau selama masih berada dalam lingkup kawasan lab pendidikan teknologi pertanian. Nah, baik, kita kembali ke menu utama. Nah, itu tadi terkait masalah prosedur untuk pencarian hardcopy praktek industri. Jadi hal yang sama juga kita lakukan untuk pencarian buku, kemudian skripsi untuk 4 konsentrasi keahlian. Jadi pada dasarnya semua prosedurnya sama. Nah, jadi itu tadi terkait masalah penjelasan sistem informasi tata kelola perpustakaan online yang ada di Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian. Jadi memang kalau sekilas kita lihat ini mirip dengan sistem yang ada di Gramedia. Jadi adalah tujuannya supaya kita dapat memudahkan mahasiswa untuk melakukan pencarian. Jadi dari segi cara ini bisa dikatakan efektif karena bisa kita lakukan dari tempat manapun, dan bisa dikatakan juga efisien karena tanpa membutuhkan waktu yang lama kita bisa mencari dengan cepat di mana letak buku ataupun hardcopy skripsi dan judul laporan praktek industri itu berada. Nah, jadi itu tadi terkait masalah sistem laboratorium, maksud saya perpustakaan online yang ada di Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian. Jadi bagi mahasiswa atau siapapun yang masih bingung atau ingin mempertanyakan terkait sistem informasi perpustakaan ini, silahkan menghubungi Ibu Ervina Pitasari sebagai salah satu pemurakarsa daripada program kerja ini. Nah, itulah tadi. Baik, untuk pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Marilah kita senantiasa untuk menjaga kesehatan kita ya di tengah-tengah pandemi corona ini yang lagi viral-viralnya. Semua kita selalu berada dalam lindungan Tuhan dan tetap jaga kesehatan. Sebagai penutup, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya untuk pengembangan sistem yang lebih modern, lebih hebat. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.